Suami tentaraku yang dingin. Terima kasih yang sudah setia menonton channel kami. Semoga diberikan kesehatan serta kelancaran rezekinya. Bab 22. Acara Persit. Acara pertemuan ibu-ibu Persit kali ini membahas pembentukan kepengurusan Ketua Persit dan jajarannya yang baru, serta menjadwalkan kegiatan yang akan dilakukan ke depannya setelah kepengurusannya terbentuk. Halwa, Rani, maupun Diva tidak berniat untuk berkecimpung secara aktif di dalam organisasi kepengurusan Persit. Mereka lebih memilih jadi anggota saja, tanpa embel-embel sebagai pengurus yang menjabat. Mereka tinggal mengikuti saja kegiatan yang ada, jika Persit memang mengadakan acara suatu kali. Setelah kepengurusan Persit ditunjuk dan terbentuk susunannya, Ibu Ketua Persit untuk beberapa saat berbicara di hadapan hadirin, menyampaikan beberapa patah kata sebagai kata sambutan kepada seluruh anggota Persit. Ibu Ketua Persit juga menyampaikan beberapa poin kewajiban penting sebagai Ibu Persit kepada seluruh anggotanya, termasuk menjaga marwah atau kehormatan suaminya sebagai seorang abdi negara di dalam maupun di luar lingkungan kesatuan. Setelah Ibu Ketua Persit yang baru menyampaikan beberapa poin penting dalam kewajiban seorang istri Persit, beliau mengakhiri pidatonya. Hanya menghadiri dan mengikuti jalannya acara pembentukan kepengurusan Persit, yang hanya berlangsung kurang lebih 2 jam saja. Rasa haus sudah mendera di kerongkongan. Untung saja Halwa sengaja membawa bekal minum dengan wadah minuman dari rumah. Padahal setelah acara Persit selesai, para anggota Persit saling diestafetkan, mendapatkan snack atau kotak makanan. Di dalamnya ada beberapa makanan ringan yang cukup mengganjal perut dikala lapar. Aduh, aku lapar banget nih. Apakah setelah ini ada acara lain atau langsung boleh pulang? Keluh Rani, masih terlihat lapar, sembari melirik Halwa dan Diva. Kamu sih, kalau lagi hamil muda begini, harusnya tadi sarapan dulu, omel Diva menyalahkan. Halwa tersentak mendengar ucapan Diva pada Rani barusan. Dia kaget sekaligus senang, sebab sohib satunya ini ternyata sudah isi, mendahului Halwa yang bahkan sebulan lebih dulu menikahnya dari Rani. Wah, kamu sudah isi ya Ran? Selamat ya, aku ikut senang, seloroh Halwa, sembari meraba perut Rani dengan senyum di wajahnya. Iya Hal, alhamdulillah. Dan sekarang baru mau jalan 2 bulan. Rani menjawab, sembari meringis lapar. Nah, bolu kukus aku belum aku makan dan pegang sama sekali. Kalau kamu masih lapar, bolunya buat kamu, ujar Halwa, menawarkan bolu kukusnya yang belum sempat dia makan di dalam kotak makanan yang dibagikan tadi. Tidak, aku mau hubungi suamiku saja untuk segera mengantar aku pulang. Aku kalau lapar begini takutnya mual-mual, tolak Rani, melambaikan tangan. Ya sudah, nggak apa-apa, bolu ini tetap buat kamu. Aku masih kenyang, sebab tadi aku sarapan dulu di rumah, ujar Halwa, seraya memberikan kotak makanan yang di dalamnya ada bolu kukus untuk Rani. Setelahnya, Halwa menyugar poninya yang sedikit berantakan. Kemudian merapikannya, kembali menutupi penuh permukaan jidatnya. Saat bersamaan, Rani dan Diva melihat dengan jelas ke arah jidat Halwa yang lebam. Mereka sama-sama tersentak. Ih Halwa, jidat kamu kenapa? Kok lebam? Kamu tidak habis diplanting cakar kan? Sut, jangan keras-keras ngomongnya,
Kamu ini ember banget. Gimana kalau didengar orang lain selain kita? Bisa berabe, potong Rani, dengan ucapan Diva yang nyeplos begitu saja. Apaan kalian berdua ini? Emangnya jidat aku kenapa? Lebam. Lebam ini disebabkan karena kemarin aku tersungkur saat bangun tidur, tepat di jidat ini. Malah kemarin sempat bulat sebesar telur puyuh, serga Harwa menjelaskan. Oh iya, kok bisa? Kita pikir KDRT, ucap Diva akhirnya. Cerita, kenapa jidat kamu bisa tersungkur? Emangnya kamu bangun tidur, kamu ngapain dulu? Rani kepo. Aku saat itu belum terkumpul nyawa sepenuhnya saat terbangun. Ketika mau bangkit, kaki aku justru nyangkut di selimut dan terjatuh deh, jelas Halwa seadanya. Rani dan Diva manggut-manggut menahan tawa. Lalu, kapan kamu nyusul aku, Halwa? Secara, kamu duluan yang menikah dibanding aku. Ini usia ke-7 bulan pernikahan kamu kan? Singgung Rani. Menyusul apaan? Halwa tidak paham. Hamil. Aku sedikasihnya saja sama Allah. Doakan saja aku cepat nyusul kamu, sahut Halwa. Padahal, selama ini, dia minum pil KB sesuai permintaan Cakar. Tepat setelah Halwa memberi jawaban seperti itu pada Rani dan Diva, tiba-tiba Cakar datang menyapa Rani dan Diva ramah. Seraya memberikan kotak makanan yang sama di paha Halwa. Mas Cakar, Rani dan Diva membalas sapaan dan senyum Cakar. Mereka seperti biasanya bertegur sapa, karena pada dasarnya di antara mereka tidak pernah ada masalah. Namun, tidak dengan Rani dan Diva. Mereka terlihat canggung sejak Halwa menceritakan kemarahan Cakar saat tahu bahwa Halwa sering mengirim salam pada Cakar. Padahal semua itu ulah Rani dan Diva. Halwa, tunggu aku di taman samping gedung Sumarmo. Acara persitnya sudah kelar bukan? Suruh Cakar pada Halwa. Oh iya mas, patuh Halwa mengangguk. Kalian berdua bagaimana? Apakah suami kalian akan mengantar kalian pulang sekarang? Takut menunggunya lama. Lebih baik menunggu saja bareng Halwa di taman samping gedung Sumarmo. Anjur Cakar pada Rani dan Diva. Kalau aku, sebentar lagi suamiku datang dan mau antar. Kamu di mana Diva? Melirik Diva. Ya sudah, sebaiknya kita pindah saja ke taman di samping gedung itu sambil jalan. Mas aku pasti keburu datang. Diva akhirnya setuju dan menunggu suaminya di taman yang disebutkan Cakar. Sebab gedung yang baru dipakai acara persit tadi akan langsung dipakai siswa sejatah. Cakar pun pergi setelah beberapa saat berbicara pada Rani dan Diva. Halwa, Rani dan Diva bangkit juga dari gedung itu dan berjalan menuju lorong yang menghubungkan beberapa meter saja ke taman samping gedung Sumarmo. Mereka berjalan sambil mengobrol. Tahu tidak kalian, Mas Arti hampir saja lupa membelikan aku seragam persit kemarin. Kalau lupa sepertinya aku bakalan kalang kabut, cerita Diva. Sepertinya Masmu itu efek baru menikah, jadi dia kalang kabut dan lupa. Kalau aku, seminggu sebelum acara persit, Mas Rian sudah sibuk bertanya, sayang, baju persitnya ukuran apa? Rani ikut bercerita. Kalau kamu gimana hal? Pasti riwah juga kan? Tanya Rani. Lupa, kalau seragam persit Halwa sejak di gedung pertama tadi terpantau hanyalah seragam persit bekas. Terlihat dari jahitannya. Diva menyenggol siku Rani pelan memberi kode. Tapi Rani terlanjur bertanya dan pura-pura tidak tahu kalau seragam persit Halwa adalah bekas. Kalau aku, sehari sebelum acara persit,
Mas Cakar sibuk mencarikan seragam persit. Untungnya, ibu mertuaku masih menyimpan seragam bekas persitnya dan diberikan untukku. Cuma sedikit longgar, lalu aku kecilkan saja bagian pinggangnya, jawab Halwa jujur tanpa rasa malu. Rani dan Diva saling tatap. Jujur, mereka iba sekaligus salut dengan sikap yang diperlihatkan Halwa. Sayang, ayo pulang. Kamu tidak mual-mual kan? Tiba-tiba Rian suaminya Rani datang dan menjemput Rani untuk pulang. Sejenak, Halwa tercenung. Panggilan sayang yang diucapkan Rian untuk Rani membuatnya sedikit iri. Halwa, aku duluan ya. Diva, sepertinya kamu juga akan pulang sekarang. Tuh, masmu datang menyusul. Aku pulang duluan ya, Hal. Pamit Rani, sembari mencium pipi kanan sohibnya dan melambai. Hati-hati Rani dan Mas Rian. Halwa melambaikan tangan saat Rani pergi. Tidak lama dari itu, Ardi datang dan menjemput Diva untuk pulang. Hal, aku dan Mas Ardi pulang duluan ya. Kamu tunggu saja masmu. Sepertinya sebentar lagi pulang. Giliran Diva dan Ardi berpamitan. Halwa mengangguk dan melambai, serta menatap kepergian Diva dan sahabatnya. Kini, tinggal Halwa yang menunggu di taman itu, berharap Cakar segera datang. Hai, boleh saya duduk di sini? Sapa seseorang, cukup mengejutkan Halwa. Bersambung.